Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bunda Hakiki. Oh iya Bunda, Alhamdulillah hari ini sudah menginjak di bulan Juni ya. Bagaimana nih kabarnya Bunda? Apakah Bunda-Bunda sudah membuat budgeting? Mungkin diantaranya bunda-bunda di sini sudah mulai membuat budgeting ya, karena ini sudah menginjak di minggu pertama bulan Juni. Oh iya Bunda, sebelumnya ini saya sudah membuat sketsa untuk budgeting atau rencana budgeting di bulan Juni, supaya lebih rapi dan supaya lebih cepat juga kan pengerjaannya. Oh iya, sebetulnya basicnya saya nggak bisa gambar ya Bunda, maksudnya kurang kreatif untuk menggambar. Jadi ini saya menggambar ala kadarnya aja ya Bun, supaya sedikit menyemangati bunda-bunda, terutama saya sendiri untuk mengatur budgeting ini. Jadi rasanya lebih mood gitu kan Bun. Ada yang sama nggak? Saya ambil beberapa inspirasinya ada dari Pinterest. Saya searching ya dengan judul jurnal estetik atau misalnya budgeting estetik, seperti nanti akan keluar sendiri beberapa opsi, entah itu bunga-bunga kah ataukah buah-buahan dan lain-lain. Mungkin di sana banyak inspirasi. Namun di sini saya karena sedang suka kaktus nih kebetulan ya Bun. Bunda-bunda di sini banyak yang suka kaktus juga nggak? Soalnya saya ini terakhir-terakhir beli kaktus, terus mungkin lagi moodnya suka kaktus gitu, jadinya ya udah saya buat untuk tema budgeting di bulan Juni ini dengan tema kaktus gitu ya Bun. Mohon maaf sebelumnya kalau gambarnya ini kurang bagus ya. Kita itu untuk memulai budgeting nggak selalu harus pakai gambar ya Bun. Misalnya kalau bunda-bunda yang lain dirasa ribet atau dirasa tidak memiliki waktu yang uh, lebih panjang gitu untuk menggambar seperti itu, ya nggak masalah ya Bun. Kita bisa lebih simple lagi, hanya berupa tabel-tabel atau bahkan catatan seperti pengeluaran, pendapatan, dan lain-lain gitu. Yang penting inti dari utamanya sih bukan pada gambarnya ya Bun, tapi pada perencanaan budgeting itu sendiri. Oh iya Bunda, kalau bisa sharing, sejak kapan nih bunda-bunda ini mulai melakukan budgeting? Kalau saya pribadi, karena background saya yang mungkin baru menikah dan belum memiliki anak, jadi sejak menikah itu sendiri saya mulai belajar budgeting gitu Bun. Karena dari awal menikah itu sebulan atau 2 bulan saya merasa bahwa pengaturan uang itu lumayan sulit ya Bun. Tidak seperti atau tidak semudah yang kita pikirkan. Dari sana akhirnya saya mulai belajar tuh bagaimana untuk mengatur keuangan itu sendiri. Dan akhirnya saat ini saya memutuskan untuk bisa sharing kepada bunda-bunda yang lain. Mungkin saya bukan berasal atau bukan dari background yang jago budgeting ya Bun. Di sini kita sama-sama belajar. Saya, bunda-bunda yang lain, mungkin bahkan banyak juga di antara atau di luar sana bunda-bunda yang sudah mahir sekali untuk sharing-sharing budgeting seperti itu. Ya mungkin gambar untuk tema di bulan Juni ini sesimpel ini ya Bun. Mohon maaf karena memang tadi sudah saya jelaskan seperti itu, saya tidak terlalu jago gambar, tapi sekedarnya aja kayak begini. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat untuk perencanaan budgeting sendiri. Ini adalah utamanya atau intinya ya Bun. Saya di sini akan menulis income-nya atau pendapatan ya Bun.
Di sini pendapatan saya dan pendapatan suami saya total sebesar 7.300.000. Oh iya, perlu diketahui ya Bunda, dalam rencana budgeting ini bukan bermaksud untuk misalnya sombong atau bagaimana ya Bun, karena perlu digarisbawahi lagi bahwa pendapatan seseorang itu berbeda-beda. Maka jangan disamakan kebutuhan setiap orang dan pendapatannya. Di sini saya hanya akan men-share bagaimana cara mengatur keuangan itu tersendiri. Maka hal yang perlu digarisbawahi bahwa setiap pendapatan itu tidak bisa dipukul rata ya Bunda, dan begitupun pengeluarannya. Saya jelaskan lagi bahwa saya ini merupakan keluarga kecil atau keluarga baru yang memang belum memiliki anak, seperti itu. Mohon doanya ya bunda-bunda untuk saya dan untuk bunda-bunda di luar sana yang mungkin sedang memperjuangkan promil. Semoga ikhtiarnya dijawab oleh Allah dengan jawaban yang terbaik. Amin. Oh iya Bunda, di sini saya membuat pos keuangan untuk orang tua. Di sini orang tua maksudnya orang tua dari saya dan orang tua dari suami sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk biaya kontrakan sebesar 700.000 rupiah. Dan untuk dana tabungan sebesar 1 juta rupiah. Bunda, ngomong-ngomong untuk tabungan itu sebetulnya fleksibel ya Bun. Kita tidak dapat memukul rata atau misalnya ini kebutuhannya sesuai dengan target kita. Jika memang Bunda merencanakan untuk memiliki tabungan dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, mungkin Bunda dapat memperbesar nilai tabungan per bulannya. Namun sangat disarankan untuk bunda-bunda sekalian seminimal mungkin untuk menabung sebesar 10% dari penghasilan kita, seperti itu. Di sini total dari pengeluaran tetap sebesar 4.700.000 rupiah. Kemudian selanjutnya saya akan membuat pos-pos untuk pengeluaran tidak tetap ya Bunda. Contohnya pos-pos pengeluaran tidak tetap itu seperti beras atau belanja bulanan atau belanja mingguan, atau misalnya dana-dana yang memang setiap bulannya itu berbeda ya Bun. Maksudnya berbeda diantaranya seperti apabila kita sudah membeli belanja bulanan pada bulan kemarin itu beras yang banyak, maka untuk bulan ini ternyata masih ada sisa. Nah, maka pengeluaran beras atau uang beras itu akan berkurang, seperti itu. Di sini kemudian saya akan membuat pos untuk belanja bulanan biasa sebanyak 200.000 rupiah. Karena memang belum terlalu banyak ya untuk pengeluaran bulanan, hanya untuk keperluan sabun, seperti itu. Kemudian untuk uang mingguan sebesar 800.000 rupiah. Uang mingguan ini maksudnya untuk 1 bulan ya Bunda, jadi dibagi 4 minggu, jadi per minggunya 200.000 rupiah. Kemudian ada transportasi ini sebanyak 700.000 rupiah. Karena transportasi ini adalah uang utama untuk suami berangkat kerja. Dan gas dan galon sebesar 100.000 rupiah saja. Karena alhamdulillah untuk pembelian gas itu saya nggak terlalu boros ya Bun, karena satu tabung gas itu bisa muat untuk 2 bulan. Kemudian untuk kuota sebanyak 200.000 rupiah. Dan qadarullah bulan ini skincare saya habis ya Bun, dan qadarullahnya lagi skincarenya habis dalam waktu yang bersamaan gitu Bun. Jadi ada beberapa item yang harus saya beli dan itu sangat merasa bersalah gitu, karena bulan ini pengeluarannya bocor karena skincare saya. Next mungkin akan dibuatkan skincare fund untuk skincare tersendiri gitu.
Kemudian ada kado teman sebanyak 200.000 karena memang ada teman yang menikah gitu. Jadi total untuk pengeluaran tidak tetap sebanyak Rp2.500.000. Kemudian saya akan membuat alokasi untuk sinking fund itu dari sisa gaji ya Bunda, yaitu total dari pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap, kemudian dikurangi dengan penghasilan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menghitung berapa jumlah dari pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Kemudian selanjutnya akan saya kurangi dari jumlah gaji, dan akhirnya didapati sisa gaji untuk bulan ini sebanyak Rp100.000. Oh iya, kemudian ada sisa dari gaji bulan Mei sebanyak Rp300.000. Maka selanjutnya total sebanyak Rp400.000 yang akan dialokasikan kepada sinking fund. Alhamdulillah ya Bunda, untuk alokasi budgeting di bulan Mei kemarin masih ada sisanya sebanyak Rp300.000, karena mungkin dari beberapa pos-pos keuangan seperti pengeluaran mingguan yang berkurang karena memang kemarin ada mudik ya ke Bandung, jadi beberapa pos tidak dipakai seperti alokasi untuk masak di minggu pertama itu memang masih utuh, karena kalau misalnya lagi di rumah orang tua ya sulit dipungkiri ya Bunda, kita ikut makan di rumah orang tua juga gitu ya, meskipun memang kita keluar lebih banyak sih untuk THR kan Bun, tapi ya namanya juga di masa-masa lebaran masih banyak makanan gitu, masih numpuk-numpuk banyak makanan dan gak terlalu neko-neko ingin ini dan itu, sehingga alhamdulillah pengeluarannya masih bisa terkendali gitu. Gimana Bun, coba mungkin saya butuh sharingnya kepada bunda-bunda sekalian, pengalamannya di lebaran kemarin itu ada yang bocor kah atau gimana? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah, karena mungkin ternyata penting ya, sangat penting sekali memiliki budget untuk pengeluaran khusus lebaran. Ya, jadi untuk sinking fund ini dananya saya sendiri diambil dari sisa-sisa gaji dan sisa-sisa budget di bulan sebelumnya, seperti itu Bun. Dan beberapa sinking fund yang akan saya buat pun itu seperti dana darurat atau tabungan, atau misalnya tabungan emas, dan hal-hal yang memang itu pun adalah sesuatu yang urgent, seperti itu ya. Berikut sudah selesai untuk proses budgeting. Selanjutnya saya akan membuat atau memasukkan uang-uang ini ke dalam pos-posnya masing-masing sesuai dengan rencana budgeting yang telah dibuat. Ya, selanjutnya kita akan siapkan dulu uangnya. Uangnya sebetulnya saya setiap gajian selalu diambil 100% ya Bun. Namun untuk bulan ini karena beberapa hal akan saya belikan seperti skincare atau kado teman, maka ada beberapa pos yang sudah ditransfer terlebih dahulu, seperti misalnya untuk orang tua, kemudian untuk skincare dan kado teman itu saya sudah transfer terlebih dahulu. Kemudian uangnya saya pisahkan terlebih dahulu, dan berikut dokumen pintar yang saya miliki. Di sini karena pos orang tua sudah, kemudian selanjutnya ada pos untuk kontrakan sebanyak 700.000.
ini saya akan siapkan terlebih dahulu atau saya pisahkan terlebih dahulu supaya uangnya tidak terganggu oleh kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bunda, kalau misalnya setiap saya narik uang itu, saya pribadi sih lebih suka jika pecahan 50.000 ya, entah kenapa, karena mungkin rasanya seperti banyak gitu uangnya. Padahal sih sebetulnya nominalnya sama saja, tapi kalau misalnya 100 ribuan rasanya sedikit. Ya, selanjutnya saya akan siapkan untuk saving sebanyak 1 juta rupiah. Untuk saving ini sebetulnya saya ada targetan untuk menabung emas sebanyak 25 gram. Nah, istilahnya untuk membeli batangan emas yang 5 gram itu saya akan kumpulkan terlebih dahulu uangnya di pos tabungan ini. Ya, sudah aman. Selanjutnya saya akan masukkan lagi di dompet pintar ini untuk kebutuhan belanja seperti belanja bulanan sebanyak 200.000 rupiah. Mohon maaf sebelumnya untuk peletakan di dompet pintar ini mungkin agak berantakan karena saya sih waktu bikin dompet pintar ini saya urutkan dari belanja mingguan terlebih dahulu, kemudian bulanan di paling belakang gitu kan. Selanjutnya ini next saya memasukkan uang-uang untuk belanja mingguan. Belanja mingguan ini maksudnya seperti kebutuhan untuk lauk pauk ya bun. Selama 1 minggu itu saya anggarkan sebanyak 200.000. Oke, sudah masuk semua. Kemudian untuk biaya transport 700.000 rupiah. Biaya transport ini mungkin agak sedikit membengkak karena memang suami tersendiri dia memang untuk kebutuhan transportnya diambil dari sini semua gitu kan bun, jadi lumayan. Kemudian ini ada gas dan galon 100.000 rupiah saya masukkan. Ada pos tabungan di dompet pintar saya. Sebetulnya pos tabungan ini saya isi ketika ada pos-pos yang lain yang masih tersisa. Jadi sisa dari pos-pos yang lain itu saya masukkan dulu ke pos tabungan tersebut yang selanjutnya nanti akan menjadi sinking fund di bulan berikutnya. Oke, sudah selesai karena untuk kuota tadi sudah saya masukkan. Kemudian untuk skincare dan untuk kado teman itu sudah ada di dalam ATM saya dan sudah ditransferkan. Kemudian berikut sisanya 100.000 dari sisa gaji bulan ini dan 300.000 dari sisa budgeting di bulan Mei. Totalnya ada 400.000 yang selanjutnya saya akan masukkan ke sinking fund di binder ini. Utamanya saya akan masukkan sebanyak 200.000 untuk dana lebaran. Sebetulnya dana lebaran ini saya targetkan di angka 5 juta ya bun, tapi ya sedikit-sedikit terlebih dahulu saja. Kemudian 100.000 nya lagi saya masukkan di dana darurat dan 100.000 terakhir saya masukkan di mana ya, bingung. Sepertinya saya akan pilih pos GoTo Bandung karena memang saya orang Bandung, jadi akan ada dana untuk pulang kampung ke Bandung gitu kan bun. Berikut sudah selesai saya isikan uang-uangnya, kemudian akan saya warnai pada bagian sinking fund log tersebut. Ini tadi saya kan sudah masukkan di dana darurat sebanyak 100.000, maka saya warnai satu kolom saja. Kemudian untuk dana lebaran tadi saya masukkan sebanyak 200.000 karena satu kolomnya saya setting sebanyak 100.000, maka jika 200.000 saya warnai 2 petak seperti itu.
Kemudian untuk di bawahnya dana kurban belum saya isi, dan berikut saving log untuk dana tabungan atau saving yang saya pisahkan terlebih dahulu tadi ya. Ini sebetulnya saya sudah punya tabungan untuk emas ini sebanyak 5 gram, maka saya warnai terlebih dahulu untuk 5 gram emas ini. Jadi selebihnya nanti akan saya tambahkan dari tabungan-tabungan bulanan. Oke, saya warnai satu gambar emas tersebut, dan saya warnai juga untuk bagian atau kolom-kolom ini. Dan saya setting satu kolom itu sebesar Rp200.000, sehingga apabila satu baris kolom itu sudah terisi, artinya dia sudah terkumpul sebanyak Rp5 juta. Dan untuk harga 5 gram emas tersebut, maka ini saya arsir terlebih dahulu karena sudah ada. Dan selanjutnya tadi kan saya sudah saving sebanyak Rp1 juta, maka saya akan warnai sebanyak 5 kolom saja. Saya bedakan warnanya supaya tidak sama ya bun. Oke, nanti mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kolom baris yang ini sudah terisi penuh dan akhirnya sudah dibelikan ke Logam Mulia lagi. Oke, mungkin cukup sekian Bunda sharing dari saya. Semoga sharingnya dapat bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Apabila ada saran mohon disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.